Mertuaku banyak ikut campur. Silakan, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mertua banyak ikut campur. Kita tahu siapa sebetulnya mertua. Mertua adalah orang tua dari pasangan kita. Rasul menyatakan dia harus kita hormati karena dia pun orang tua. Namun kenyataan di masyarakat tidak sedikit yang mertua selalu ikut campur. Mungkin niatnya baik, tujuannya baik, cuman caranya kurang baik, artinya menantunya kurang nerima. Ada mertua yang ikut campur mulu. Kedengeran anaknya ngomong nimpalin kayak toge. Gado-gado ikut, toprak ikut, soto ikut. No, mertua yang begitu mah temennya toge. Ikut campur mulu urusan anak mantu. Nggak diajak ngomong, nimbrung. Padahal yang ngobrol anak dia dengan istrinya. Dia nimpalin. Kita jadi mertua jangan begitu. Berikan kesempatan kepada anak-anak kita agar mereka menyelesaikan permasalahan mereka. Karena apa? Walaupun tujuannya baik, akibatnya banyak yang buruk. Bahkan pecah anak dengan mantu kita. Gara-gara kita, orang tua ikut campur. Kita lihat. Ada orang tua yang selalu nimbrung urusan anak mantu. Cuman kadang-kadang yang namanya mertua, secara hukum alam dia belain anak kandung dia. Karena si mertua ini dia belain anak kandung dia, tentu yang namanya menantu merasa terdesak. Gue disalahin mulu sih. Ada juga mertua kadang-kadang ngasih masukan sama anak kandungnya. Kamu ngadapin bini harus begini, ngadepin bini harus begini. Kata dia perasaan baik. Kenapa? Dia merasa tersaingi oleh menantunya yang perempuan. Sehingga memberikan masukan-masukan kepada anak yang laki-lakinya tadi dengan cara yang salah. Egonya timbul tuh nenek-nenek. Jangan kita seperti itu. Ada juga mertua yang tidak suka dengan menantunya. Digosok-gosoklah anaknya. Ceraiin aja. Buang, begini begitu mah. Mama punya calon yang baik-baik. No, buat kamu. Apapun yang dilakukan kalau dengan cara seperti ini membuat rumah tangga anak mantu kita semakin memburuk. Bisa-bisa gara-gara kita sebagai mertua yang bawel, yang selalu ikut campur dalam semua urusan anak-anak kita, itu membuat pecah rumah tangga anak kita. Sementara Rasulullah bersabda tidak boleh memisahkan yang telah Allah persatukan. Artinya ketika anak mantu kita sudah menikah, sudah menyatu mereka dengan izin Allah, dengan ridho Allah. Jangan kita memecah belah mereka. Sekarang, kalian anak menantu bagaimanakah caranya agar mertua gak ikut campur? Yang pertama, kalau kalian sudah menikah, berusaha hidup cuman berdua doang. Jangan nyampur sama mertua. Kalau nyampur sama mertua, Masya Allah. Apalagi anak perempuan yang bergabung dengan keluarga suami. Rusep, tahu rusep? Riweuh. Urusannya banyak gara-gara makanan rame, ngepel rame, nyiram pohon rame, cucian piring ribut, dengan ipar ribut. Apalagi iparnya perempuan, reseh banget udah. Makanya saya sarankan kepada Anda, biar mertua Anda gak banyak ikut campur, harus Anda hidup berdua. Walaupun ngontrak satu kamar, saya jamin kalian lebih berbahagia daripada nyampur dengan mertua. Apalagi mertua yang rewel, cerewet, sotoy benar. Berdua. Yang kedua. Caranya yang kedua, usahakanlah oleh kalian. Kalau ada masalah dalam rumah tangga gak usah ngomong sama orang tua. Ini sih yang salah. Kadang-kadang yang cowok ngomong sama emaknya. Yang cewek ngomong sama emaknya. Lah emaknya ikut campur. Jadi kalau kita punya permasalahan di hidup, telan sendiri. Mau manis, mau pahit, jangan kedengaran orang ketiga. Selesaikan berdua, uang rumah tangga milik berdua.
Tidak sedikit di masyarakat kita. Ketika anaknya ribut dengan suaminya, ngadu permasalahan suaminya, yang nyebelin, yang ngejengkelin. Akhirnya anaknya terpisah. Ketika suaminya ngajak rujuk, emaknya ngotot. Jangan kembali suami yang begitu. Kenapa? Salah anaknya. Ngomong tentang kejelekan pasangannya. Harusnya kalian sebagai suami istri resiko ditanggung penumpang. Ketika Anda menikah, laki-laki, perempuan, suami maupun istri, manusia biasa al-insan makhluk tawadisyan. Tempatnya salah, tempatnya lupa, nggak ada yang sempurna. Oleh karena itu Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Saling melengkapi, saling menutupi kekurangan, saling memakai. Itulah pasangan suami istri. Jangan dikit-dikit ngadu sama emak. Jangan dikit-dikit ngadu sama orang tua yang cowok, yang cewek samaannya. Kadang-kadang serumah sama mertua di keluarga laki-laki. Berantem dikit-dikit kabur ke rumah emaknya. Ini sering terjadi. Otomatis kita orang tua akan bertanya, kenapa kamu pulang? Kembali ke rumah mertua kamu. Dia anak ngotot, dia cerita kejelekan suaminya. Cerita kejelekan mertuanya. Otomatis orang tua kita tuh akan sakit hati. Anak yang saya sayang-sayang kok diperlakukan seperti itu. Jadi jangan bercerita kepada orang tua tentang masalah dalam rumah tangga. Ceritalah kalian kepada kami orang tua kalian sesuatu yang menyenangkan, yang membahagiakan. Telan aja deh yang pahit-pahit mah. Karena kita orang tua tidak berharap anaknya akan merasakan sedihnya hidup. Terus apalagi yang harus Anda lakukan? Hindari masalah yang buruk. Dalam Anda berumah tangga, kalau kelihatan gelagatnya akan mengarah kepada yang negatif, hindari. Jangan terus ke situ dicecer. Makin ke pojok tuh. Makin jelek nanti. Makin keluar kalimat-kalimat yang tidak layak. Makanya ego jangan diikuti. Ketika Anda belum menikah boleh jadi ego. Punya gue loh, punya gue. Begitu menikah punya bersama. Bukankah Allah menyatakan orang menikah jawaz. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa ya ayyuhalladzina amanu ya ayuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Surat An-Nisa ayat pertama. Jawaz pasangan. Yang namanya pasangan saling menyayangi, saling mencintai, saling memperhatikan, saling bermusyawarah, saling memaafkan, saling itu. Jadi hindari. Jangan sampai ada perbuatan buruk yang kecium oleh orang tua. Telan oleh kita semua. Hati-hati. Ini adalah alamat tidak baik. Kalau istri membuka aib suami, suami membuka aib istri, ibarat menepuk air di dulang, prak, muncrat. Damah muka kita. Apalagi abaikan saja. Kalau benar-benar kita punya mertua emang bawel, emang bakatnya bawel, ngecebrek wae, jangan dipikirin deh. Yang penting saya senang dengan suami saya. Yang penting saya senang dengan istri saya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Karena kalau Anda ngikuti mertua yang bawel, sakit hati seumur-umur. Jangan Anda berharap mertua yang beradaptasi dengan kita. Tapi kita pendatang baru yang wajib beradaptasi dengan keluarga suami. Sebelum Anda menikah dengan suami, sebelum Anda menikah dengan istri, siap mental. Menikah bukan hanya dengan satu orang, tapi menikah dengan keluarga besarnya. Dengan kelebihan dan kekurangan. Kalau trik ini Anda lakukan, insya Allah keributan dengan mertua akan menipis. Akan sedikit. Pasti ada, tapi tidak akan besar. Mudah mengatasinya insya Allah. Amin. Ya.